Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. العدد ما كأنه ما زال قليل يعني. معي 27. الحقيقة يجب أن يكون العدد أكثر من 50 أو أقل من 50، لأن لكل فصل يكون أعضاء. كم أقلها؟ 23 ya, بين 23 إلى 25. إذن إذا استمعنا يعني لفصلين فيكون تقريبا 50. الآن عددنا ما زال في 27. إذن نص منكم يعني لم يدخلوا. طيب، في الأسبوع الماضي وأيضا هذا الأسبوع أنا آه، استلمت وقبضت، نلت بعض الرسائل من الإخوة يعني من دفعتكم، ولديهم العذر لمشاركة في المحاضرة يعني خلال هذه الفترة الدراسية، لأنهم اشتركوا في التعلم. ماذا؟ التعلم الاستقلالي والحري والعشوائي يعني من وزارة التعليم العالي. Jadi beberapa hari yang lalu, minggu lalu itu udah ada beberapa orang yang ngirim surat dispensasi nggak bisa ikut kegiatan pembelajaran di semester ini gitu ya, karena sedang mengikuti kegiatan Merdeka Belajar. لذلك أنا لا أدري بالضبط يعني يكون العدد المشارك في هذه الفترة يعني. هل يعني فقط بعضكم من اشترك في برنامج أو يعني كلكم تشاركون في هذا البرنامج؟ Hanya sebagian saja atau sebagian besar gitu, atau beberapa aja yang ikut? دون قليل. بعضكم فقط ليس، لكن من أقلية ليست من الأغلبية ya. أيوه. إذن يعني هذا الفصل الحقيقة يعني فصل اختياري ya. فصل الدراسي الاختياري لانضمام في المحاضرة مع الأساتذة في الجامعة، لكن هناك السماحة لمشاركة في التعلم الحر ya. Jadi sifatnya pilihan gitu ya. Jadi boleh ngikut kegiatan Merdeka Belajar dan beberapa kalian juga ngikut di kegiatan semester biasa gitu. نعم سب. يجيب لأني لا أعرف هذه المعلومات، فقط عرفت نعم عندنا هذا البرنامج. Jadi saya sebenarnya memang tahu ada kegiatan Merdeka Belajar ini. لكن يعني ما عرفت من هذا البرنامج يعني إذا كان الطالب يعني يشارك في هذا البرنامج، هذا دليل على أنه لا يدخل الفصل لمدة فصل دراسي واحد يعني لمدة فترة واحدة، وما يشارك في المحاضرة بشكل كامل يعني شامل. Semuanya kegiatan di perkuliahan itu kayaknya nggak diikutin gitu ya, karena memang ngikutin program Merdeka Belajar seperti mungkin kayak magang gitu ya, magang lebih ke arah magang kerja gitu ya, atau PPL gitu ya. Nah, berarti teman-teman yang beberapa gitu ya yang ikut program Merdeka Belajar, mereka nggak ikut perkuliahan.
Ada yang bisa ini? Iya, Sat, karena nilainya dikonversi, Sat. Berarti semuanya, semua mata kuliah itu mereka nggak ini. Iya, Sat. Hmm. Kenapa kalian nggak ikut Merdeka Belajar juga? Padahal cuman ngikutin kegiatan apa Merdeka Belajar, kalian cari apa namanya perusahaan gitu kan ya, yang bisa nerima, pasti nerima gitu. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang ada hubungannya dengan kebahasaan gitu ya, dengan kalau di bahasa Arab ataupun yang Kalau perhubungan gitu kan ya. Nanti tinggal seperti kayak teman-teman yang lainnya ngajuin surat ini gitu kan apa namanya surat apa izin untuk ikut kegiatan Merdeka Belajar. Nah, memang nggak semua dosen gitu ya bisa nerima gitu, nggak ikutin kegiatan kuliahan selama semester tiba-tiba harus dikasih nilai A plus lagi, nilai A lagi. Kan tuh ada memang aturannya seperti itu, jadi harus dikasih nilai A gitu. Kalau kalian ikut perkuliahan, gitu ya, pasti macam-macam variatif ini ya nilainya. Yang bisa jadi nilainya C plus gitu kan ya. Bisa juga B min gitu. Tergantung nanti yang kalian dapat. Nah, sedangkan mereka apa namanya nggak ikut perkuliahan, cuman ngasih itu aja gitu kan ya. Tapi nanti memang ada beberapa versi harus dikasih tugas gitu mereka. Mungkin juga mereka dapat ini gaji karena sifatnya magang kan, magang kerja gitu. Dapat ini insentif dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan disuruh milih gitu ya, kayaknya enak gitu ya mereka kan eh, nggak usah susah-susah masuk kelas, mikirin perkuliahan, cuma mungkin dia ditugaskan untuk mengerjakan proyek aja gitu, proyek apa nanti ditugasin sama dosennya, dikumpulin dapat nilai A. Kemudian mereka fokus ke kerja setiap hari dari perusahaan mitra. Nah gitu. Nah yang lain kenapa pada nggak ikut ini Merdeka Belajar? kalau kita ikut kelasnya kosong, Sat. Ya memang memang programnya seperti itu, bukan masalah kelas kosong. Itu kan berarti kan kesediaan atau apa ya? Kesediaan kalian untuk ini. Bukan kelas kosong, kelas masih ada, mata kuliah yang ditawarkan tetap harus diambil. Cuma nanti dosen itu hanya sekedar memberikan nilai aja gitu. Seperti itu. Enak nggak kira-kira kalau kayak gitu? Memang itu apa namanya sudah tuntutan dari Kemenristek Dikti gitu. Jadi ini udah berjalan kurang lebih 2 tahun kalau nggak salah. Apa tahun pertama itu kan banyak beberapa dosen yang nggak bisa terima. Gitu. Dia nggak pernah ikut perkuliahan, gitu kan. Tiba-tiba apa di akhir kuliahan minta ini gitu nilai karena apa namanya dikonversi mata kuliah dengan kegiatan magang kerja seperti itu. Tapi setelah dikasih pengertian gitu kan, memang ada beberapa mata kuliah yang di akhir seperti ini gitu, yang dikira bisa dikonversi lah gitu karena berkaitan sama hubungan kerja gitu lah ya, kayak misalkan penerjemahan ini gitu kan. Mereka juga di sana mungkin kalau di kedutaan ataupun kalau di tempat penerjemahan gitu kan melakukan kegiatan yang sama, berarti kan sama aja sudah teruji gitu kemampuan mereka, udah langsung praktek di lapangan. Seperti itu gambarannya. Tapi kan itu memang pilihan ya. Kalian milih lebih nyaman untuk belajar gitu ya. Atau memang nggak tahu informasinya. Hmm? Kalian apa belum terima informasinya secara ini menyeluruh atau hanya sekedar dengar-dengar gini gitu aja gitu terus uh, sulit untuk izinan dan sebagainya gitu. Atau mungkin kalian terkendala sama mitra
tempat kerja magangnya nanti? Pilihan atau gimana? Pilihan, Ustaz. Pilihan ya. Nanti ada yang mau, ada yang enggak gitu ya. Oh, baik, baik. Ya udah mau dikata apa gitu kan? Namanya juga pilihan, yang mau ya dapat apa yang mereka ini, yang enggak ya konsekuensinya gitu juga. Yang pasti ya itu insya Allah sama-sama dapat ya. Di sini dapat ilmunya lebih ini gitu kan ya. Di sana dapat pengalaman. Baik. هذا كم عددكم؟ ما زال يعني في 28. kok ini masih 28? Berarti طيب أنا أريد أن أحذر أولا. ini من فصل الباء ya. كم العدد? Berapa yang ini ikut mata kuliah? Min fasil ba, man min fasil ba? Faslu jim wadal, Ustaz. Oh, jim wal dal. Nah, tapi min fasil jim. Kam? Man fasilul jim? Siapa kelas jim? Gak ada kelas jim di sini. Hmm? Antum gak ada kelas jim? Ini Ustaz, kita ada 22 orang yang ikut MBKM, ada 3 orang. Jadi Yang kelas jim? ya, jadi ada 19 orang. 19 orang. Oh iya. Terus yang apa namanya? Yang kelas dal? Kelas D kayaknya ada 20 orang setelah Gak ada MBKM. yang ikut. Belum ada yang iya, belum nggak ada ikut MBKM. Belum ada ya. Betul, Ustaz. Baiklah saya. Baik ya syabab. Ya, kalau gitu. Nah, في هذه الفترة نحن سنتعلم يعني مادة الترجمة إندونيسيا العربية. إندونيسيا ترجمة من إندونيسيا إلى العربية كما خططنا يعني ورأينا في كتب تدريس هنا. هذه المادة يعني متكونة من ساعتين معتمدتين. Jadi 2 SKS ya. SKS kemudian محتويات يعني محتوى المواد التي سنتعلمها خلال هذه الفترة. Nah, ini dia nih ya. Jadi dalam satu praktek aja ya, kemudian praktek menerjemahkan teks Indonesia ke Arab gitu ya. Nah, jadi nanti kalian itu ditugaskan dibuat kelompok. Kam ada dukung, tadi jumlahnya kurang lebih sekitaran. Jadi gini aja nanti untuk buat ini kelompoknya ya. Kelas MBKM tetap dimasukkan juga dalam kelompok, cuman mereka yang ikut MBKM dibuat kelompok tersendiri, jangan digabung sama yang nggak ikut MBKM, itu yang aktif biasa, gitu ya. Nah, jadi semuanya total anggota kelas dibagi berapa?
12 kelompok lah ya, 12 kelompok. Nah, dibagi 12 kelompok. Berarti ya 12 kelompok. Berarti ada yang 2, ada yang 2, ada yang 1 ya kalau seperti itu ya. Ya, ada yang 2, ada yang 1. Kalau misalkan jumlahnya memang 23 ya berarti tadi ada yang 2, ada yang 1. Kalau misalkan jumlahnya 25 berarti kan ada yang 2, ada yang 3. Nah, untuk sistemnya nahnu kama qultu fil bidayah yani taqdim al-maqalah. Antum tabhasuna maqalah al-Indonesia gitu ya. Summa tutarjimuna ila al-lugha al-arabiyyah fa tuqaddimunaha fi al-fasl ad-drasi ya. Fi al-fasl fi Zoom bi ماذا di PowerPoint ya, di minassah PowerPoint. Jadi nanti kalian silahkan cari apa namanya judul-judul seperti ini. Untuk judul gitu ya, silahkan nanti kalian bagi sendiri. Nah, untuk judul ini kan memang banyak ini apa namanya aspek-aspeknya gitu ya. Ada tema-tema tentang politik, tema tentang pendidikan, tema tentang olahraga, tema tentang ekonomi, semuanya harus ada gitu. Nah, ini kan secara garis besar kan untuk tema itu kurang lebih ada berapa ini? Ada olahraga gitu ya. Ada kesehatan, ada ekonomi, ada apa lagi pendidikan gitu ya. Ada politik gitu ya. Dan lain sebagainya. Coba nanti, nah ini saya serahkan ke kalian semuanya gitu ya terkait tema. Cuman untuk tema-tema di awal itu tema-tema yang sifatnya ini aja dulu apa namanya ringan-ringan dulu gitu. Misalkan tema tentang pendidikan gitu ya. Tema-tema tentang apa namanya kesehatan, pendidikan, kesehatan kan ringan. Kalau udah ngomong masalah politik, politik itu kan macam-macam. Ada misalkan kayak pemilu ini gitu kan masuk bagian politik. Ada peperangan juga itu masuk bagian politik. Itu kan ya. Terus apalagi namanya ekonomi juga udah agak sulit. Itu yang kita taruh nanti di belakang-belakang. Jadi secara garis besar kita bagi tadi jadi beberapa tema gitu. Nah, silahkan nanti kalian yang tapi dengan tema besar tadi itu ya. Nah, untuk judul-judulnya silahkan yang berhubungan sama tema-tema itu. Nah, adapun teksnya, gitu. Nah, silahkan saya nggak apa namanya membatasi, misalkan harus ngambil dari jurnal ini gitu kan ya. Nah, silahkan diambil dari referensi apapun dia gitu. Tapi sifatnya diusahakan yang gitu ya. Jadi info-info yang update, yang terkini. Info-info yang update terkini. Masalah agama juga kan, ya agama juga kan banyak juga yang info-info terkini gitu kan ya. Jadi yang untuk materi-materi di awal nanti tolong ya PJ-nya gitu ya. Nanti buat tema besar. Setelah itu nanti kelompok yang terbagi menjadi tema dari itu kan kurang lebih misalnya ini. Coba di ini dicatat. Tema pertama itu tentang pendidikan. Terus kedua tema tentang agama gitu ya. Agama sifatnya masih ini. Terus ketiga tema tentang kesehatan, pendidikan, kemudian tadi apa? Kesehatan sama apa tadi? Agama Ustadz. Politik Agama gitu ya. Setelah itu baru nanti yang di akhir-akhir gitu ya ekonomi sama politik. Nah, 5 ini, nah silahkan berarti kalau ada berapa? 6 ya, ada 12 kelompok berarti ya. Ada 12 kelompok, berarti 12 kelompok ini dibagi 5 gitu. Untuk tema-tema kalau 12 kelompok bagi 5 berarti kenanya 22 ya.
masih 10. Ada yang 2, ada yang 6. Berarti nanti yang apa? Yang di awal-awal ini 2 aja gitu kan ya. Kayak misalkan tema tema pendidikan itu ya. Itu 2, kemudian tema tentang agama itu 2, terus tema tentang apa lagi tadi yang ini yang di awal-awal? Kesehatan, Ustaz. Kesehatan itu 2. Nah, sedangkan yang ini tentang sama politik itu 3 gitu ya. Silahkan diajukan judul-judulnya ke PJ-nya masing-masing. Silahkan diajukan ke PJ masing-masing ya. Sampai sini mafhum ya. Nah, adapun kriteria gitu ya. Teksnya itu tadi bebas. Nah, kemudian berapa minimum maksimum teks yang harus diterjemahkan gitu. Nah, jadi teks yang diterjemahkan itu teks apa namanya? Informasi utuh gitu ya. Informasi utuh ya berupa artikel lah ya. Artikel tapi artikel 1 lembar gitu yang sudah menginformasikan untuk satu lembar 2 lembar gitu ya. Tapi dia informasi utuh bukan hanya sebagian. Jadi informasi utuh bukan sebagian. Artikel 1 sampai 2 lembar kemudian kalian terjemahkan. Karena memang waktu untuk membahasnya itu juga lumayan lama gitu kan ya. Sehingga ya kita maksimalkan kalian juga belajar menerjemahkan dengan skala lumayan ini besar gitu lah ya. Nah ya, seperti itu. Nah, kemudian ana uridu istifsar aidan ya. Kalian sudah pernah belajar tentang penerjemahan surat resmi belum? Belum ya? Oh iya. Saya kira penerjemahan ada penerjemahan satu. Kalau dulu nahnu kunna indama kuntu taliban indana madah terjemah wahida wa terjemah saniyah. Kalau kalian ini kan enggak ya. Ada terjemah Indonesia Arab, ada terjemah Arab Indonesia gitu ya. Berarti ini kalau di sini ngelihat ke ini dilihat ke silabusnya ini RPS ada pembuatan surat-surat resmi gini ya. Kalau surat resmi itu kalau nggak salah waktu di kitabah 3-4 gitu sudah ya. Tapi ini fokusnya bukan surat resmi sih, lebih ke arah penerjemahan kayak ijazah gitu ya. Nah, berarti gini, kalau memang seperti ini berarti kita ada kurang lebih 14 ya. Ada 14 pertemuan aktif gitu ya. 12 pertemuan pertama itu presentasi, 2 pertemuan terakhir itu nanti kita akan bahas tentang penerjemahan penerjemahan ijazah gitu, yang Arab Indonesia, surat-surat resmi lah gitu ya, surat-surat resmi. Terus misalnya kayak ijazah, terus SKCK gitu ya, dan surat kesehatan dan lain sebagainya. Itu nanti temanya atau materinya dari saya gitu ya. Nah, sedangkan untuk di awal-awal kita coba untuk menerjemahkan itu aja dulu gitu ya, yang sudah dibagi-bagi tadi. Seperti itu. Mafhum ya syabab? Jelas? Jadi dalam 1 semester ini kita langsung praktek aja gitu ya. Kalau di sini kan agam, prinsip, strategi, pendekatan dan lain sebagainya, ini sambil kita berjalan nanti ya. Nanti kelompok pertama maju presentasi, nanti ada materi dari saya gitu.
tentang apa namanya teknik penerjemahannya, hasil dari penerjemahan kalian. هكذا يا طيب يا شباب هل يعني تريدون استفسار هل هناك بعض التساؤلات التي تدور في أذهانكم وإذا لديكم الأسئلة حول هذه المادة فليتفضلوا لتقدموا الأسئلة silakan yang mau tanya. Ini metode perkuliahan hybrid. Oh iya, بالنسبة للقاء يعني لقاء الأسبوعي الحقيقة عندي مشكلة يعني الحضور يوم الجمعة مثل هذا اليوم لذلك أنا طلبت منكم يعني مجموعة فصل الدال يا الذي كان يتعلم الحقيقة في الحصة الثانية لكن طلبت لتعجيلها إلى الحصة الأولى الآن يعني لأني عندي بعض الارتباطات يعني التي لابد أن أحضرها كأن هذا اليوم يوم ضيق يعني إذا استفدناها للتعلم ما رأيكم لو مثلا إذا لديكم الوقت الفراغ يوم الآخر مثلا مثل يوم الخميس هذا أحسن misalkan kayak hari Kamis gitu coba langsung saya tanya aja kelas gym ada nggak jam kosong hari Kamis? Hari Kamis full Ustaz. Soal full. Terus kosongnya hari apa selain hari Jumat? Kalau kelas C hari Rabu bisa Ustaz. Oh, Rabu. Ya, selain habis Gimana? Habis apa? Kapan Nabila? selain habis zuhur Ustaz. Selain Itu- habis. Iya, Oke. kosong. Nah, kalau kelas D, hari Rabu kosong nggak? Kelas D jam 8 sama jam habis zuhur ada jam start jam pertama sama jam ketiga. Oh, berarti jam kedua kosong ya? Iya di jadwal nggak ada apa-apa Ustaz. Oke. Berarti kalau ini kelas D ya? Nida. Nida kelas apa? Kelas D? Kelas D saya Ustaz. Kelas D berarti jam kedua Jam kosong. kedua kosong. Iya Ustaz. Rabu ya. Nah, kemudian kelas C tadi jam pertama Iya, kosong. kalau pagi kosong Ustaz. Jam 1 jam kedua. إذن يعني ممكن إذن أن نغير إلى يوم الأربعاء لأني أيضا يوم الأربعاء كنت فاضيا يعني ما لدي المحاضرة أحسن هكذا يعني يكون أن نغير إلى يوم الأربعاء لأن الحقيقة هذا اليوم يوم ضيق الحقيقة أنا عندي في الصباح جدول أيضا لكن لأننا يعني منذ الأسبوع الماضي لم نحضر في المحاضرة فأنا ألغيت يعني الموعد الآخر. Ya, jadi untuk minggu depan itu ya, untuk minggu depan itu kita masuknya hari Rabu ya, kelas Luldal يوم الأربعاء الساعة 10 هكذا. موافق يا شباب؟ cocok ya? Munasib ya? Baik. Oh nih, ini ada juga nih, apa namanya? Tentang pariwisata gitu ya. Kalau tadi kan apa aja pendidikan. Pendidikan masuk sih ke arah pariwisata ya. Pendidikan, agama.
Kalau surat resmi, kalau ini lebih, kita lebih ini sama sih sifatnya ini. Teks berita pariwisata. Yang beda ini apa namanya, surat-surat resmi. Surat resmi yang harus memang. Nah. Baik ya syabab, hal hunaka soal, ada pertanyaan? Oh iya, binisbah lil maqalah aidan, ana nasitu li ukhbirakum. Binisbah lil maqalah ya syabab, ya, ana arju yani minkum jami'an عندما تترجم مقالة ليست تكون الترجمة يعني نصوصيا فقط ya. Jadi jangan hanya berupa teks. Mungkin kalian waktu itu pernah ya apa nahu sama saya ya, nahu 2 itu ya. Jadi limusa'adati ماذا limusa'adati al-musyarik yani ada liyafham mal maksud min at-tarjamah, mungkin yakni tuzayyin bi aswar gitu ya. Jadi bisa kalian bantu dengan gambar-gambar apa. Tapi sih memang karena dari Indonesia ke Arab ya, bukan dari Arab Indonesia. Kalau Arab Indonesia kan memang harus dituntut ya pakai model-model lain gitu ya. Ada visualnya gitu biar untuk membantu memahami. Tapi ini karena Indonesia Arab, ya jangan, walaupun dia Indonesia Arab tapi jangan monoton apa teks-teks gitu aja gitu. Tapi minal mungkin ya ini an tudkhil aswar atau aswar al-mutaharrikah gitu ya. Animasi apa gitu biar kelihatan lebih menarik. Ya, jadi dibuat semenarik mungkin lah. Baik. Gitu ya. Hal ladaikum soal ya syabab? Ada pertanyaan enggak? Masih? Izin tanya Ustadz. Nah. Kelas D itu satu kelas cuma 20 orang ya Ustadz. Oh. Terus Ustadz bilang dibikin 12 kelompok, itu gimana Ustadz? Berarti sulit ya. Berarti ada 2, ada 1 kalau gitu kan? Iya. Nah, berarti yang ada yang ikut MBKM nggak? Nggak ada Ustadz di kelas D. Ya ada yang 2, ada yang 1. Berarti nanti yang 1 itu yang akhir-akhir. Kelas C 19 Ustaz. Kelas C 19 ya? Berapa? Iya. 19. Jadi Iya. gini. Dibuat 10 kelompok aja dah kalau gitu. Kalau 10 kelompok berarti 20 ya. Nah, berarti ada yang 2, ada yang 1. 19 itu udah sama ini belum? Sudah sama yang ikut MPKM? Udah dikurangin, Ustaz. Jangan, maksudnya masukin semuanya. Oh. Semuanya dimasukin gitu kan ya. Nanti mereka yang MBKM itu ditaruh misalkan di materi nanti materi khusus lah mereka gitu, materi khusus. Oh, MBKM yang maaf, yang 19 itu luar MBKM ya? Iya, kalau disatuin semua jadi ada 22. Ya udah, berarti yang ada aja, berarti yang 19 ya, 19 yang ada. Nah, berarti kita bagi 10 aja ya kalau gitu. 10 kelompok. 10 kelompok. Coba. Kalau 10 kelompok berarti 22 nih. Nah, tadi. Langsung kita tentuin aja tema-temanya. Kelompok pertama, kedua itu tentang pendidikan, gitu ya. Terus ketiga, keempat itu tentang kesehatan, gitu kan ya. Terus kelima, keenam itu tentang agama, gitu ya. 1, 2 pendidikan, 3, 4 tadi apa? Kesehatan, gitu ya. Terus 5, 6 agama. 7, 8 tentang ekonomi, 9, 10 tentang politik. Itu aja ya. Nah.
Jadi yang di luar apa namanya, di luar ini yang ikut MBKM nanti ada tugas sendiri. Ini yang ini aja. Nanti silahkan yang yang satu orang tuh ya ini aja, tinggal diatur aja. Kalau misalkan satu berarti kasih yang paling pinter gitu kan, jadi dia cukup bisa menghandle sendiri gitu kan. Yang lainnya dua-dua. Baik ya. Fi soal ya ikhwah. Ada pertanyaan lagi? Mafi? Oh iya, kalian belum ada ini ya? Apa namanya? Belum ada Google Classroom ya? Belum ada Classroom-nya ya? Nanti saya buatkan Classroom-nya, silahkan join. Nanti makalahnya silahkan kalian upload masing-masing ke Classroom ya, sesuai sama apa namanya giliran majunya. Taib ya ikhwah, idza la yujad al-as'ilah farubama naktafi bihadza. Cukup ya. Liqa al-awwal nastafidu li tawzi' yani mungkin tastamir fi tawzi' ذلك أرجو من مسؤول لكل فصل أن يرسل الأسماء والموضوع الذي سيبحثها المجموعة التي ستتقدم فيما بعد. Gitu ya. Jadi silahkan kalian bagi kelompoknya, terus ajukan judul-judulnya, gitu kan ya. Nanti minggu depan mulai kelompok pertama yang maju. طيب يا شباب ربما أكتفي بهذا وشكرا على حضوركم جميعا وأسأل الله أن يوفقنا جميعا وأن يجعل لكم في دوام الصحة والعافية. بارك الله فيكم. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Terima kasih.